Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Endi Aryawan, Prodi SAPBB kelas A, nomor absen 9, NIM 2011021017. Di sini saya dari kelompok 9 mendapat bagian makalah tentang landasan pendidikan. Dimulai dari kata pengantar. Puji syukur ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan makalah ini. Atas berkatnya, penulis dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul Landasan Pendidikan. Makalah landasan pendidikan disusun guna memenuhi tugas pada mata kuliah landasan pendidikan. Selain itu, penulis juga berharap agar makalah ini dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang situasi pendidikan. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak selaku pengajar mata kuliah landasan pendidikan. Tugas yang telah diberikan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait bidang yang ditekuni penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan makalah ini. Penulis menyadari makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dari kesempurnaan makalah ini. Mujero 6 November 2020. Ade Endi Aryawan. Dan ini untuk daftar isinya. Bab kedua, pembahasan. Pengertian landasan pendidikan dan jenis-jenisnya. Landasan Yudiris. Landasan pendidikan. Bab 3, penutup. Simpulan, saran. Daftar pustaka. Langsung saja ke bab pertama, yaitu pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki berbagai potensi. Minimal potensi yang dia miliki adalah pendengaran, penglihatan, dan hati. Guna memaksimalkan semua potensi tersebut, maka kita harus ada suatu yang mengarahkan dan membimbing supaya berjalan dengan terarah sesuai dengan yang diinginkan. Karena itu, manusia harus dibekali dengan pendidikan yang cukup sejak dini. Di lain pihak, manusia juga memiliki kemampuan dan diberikan akal pemikiran yang berbeda dengan makhluk hidup lain. Landasan pendidikan merupakan fondasi untuk memperkuat dan memperkokoh dunia pendidikan, khususnya pendidikan di Indonesia dalam rangka untuk membangun dan menciptakan pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Oleh karena itu, pengetahuan landasan pendidikan merupakan sarana untuk memberi dasar-dasar pemahaman tentang pendidikan. Lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian landasan pendidikan? Yang kedua, apa saja jenis landasan pendidikan? Dan yang ketiga, apa itu landasan Yudiris? 1.3 Tujuan penulisan. Menjelaskan pengertian landasan pendidikan, menjelaskan jenis-jenis landasan pendidikan, menjelaskan pengertian landasan Yudiris. 1.4 Manfaat penulisan. Menambah pemahaman yang lebih mendalam tentang landasan pendidikan, pemahaman terhadap materi landasan pendidikan, dan melatih mental supaya kita menjadi warga negara yang baik dan berpendidikan. Bab kedua, pembahasan. A. Landasan pendidikan. Pendidikan merupakan bagian yang terpenting dari kehidupan yang sekaligus membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Karena landasan pendidikan bertujuan untuk mendidik anak-anak maupun orang dewasa untuk menjadi orang yang berpendidikan berlandaskan dengan pengetahuan dan berwibawa. Berikut beberapa jenis landasan pendidikan yang dijelaskan secara singkat. Nomor 1, landasan religius, yang artinya pendidikan yang asumsi religi atau agama menjadi titik praktik pendidikan. Yang kedua, landasan filosofi.
pendidikan artinya asumsi bersumber dari filsafat yang menjadi praktik pendidikan. Yang ketiga, landasan ilmiah pendidikan, yang artinya asumsi bersumber dari ilmu atau cabang yang disiplin yang menjadi praktik pendidikan. Yang keempat, landasan yudiris atau hukum pendidikan, yang artinya asumsi bersumber dari pengetahuan perundang-undangan yang menjadi praktik pendidikan. Misi utama pokok bahasan landasan pendidikan dalam pendidikan adalah tertuju kepada pengalaman wawasan pendidikan. Secara umum, dapat kita katakan bahwa fungsi landasan pendidikan adalah memberi dasar pijakan atau titik tolak bagi seseorang. Nah, itu tadi penjelasan tentang landasan pendidikan. Baik, lanjut yang kedua, yang ke B, landasan yudiris pendidikan. Definisi bentuk dan sifat landasan yudiris pendidikan. Landasan yudiris adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai titik tolak dalam rangka pengolahan. Landasan yudiris pendidikan bersifat ideal dan non-normatif, yang artinya merupakan suatu yang diharapkan dilaksanakan dan mengingat untuk dilakukan oleh setiap pengelola atau penyelenggara. Apabila Anda mempelajari pembukaan Undang-Undang Negara RI tahun 1945, di dalamnya akan ditemukan secara tersirat cita-cita pendidikan nasional, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pasal 31 UUD Negara RI tahun 1945 secara tersurat menyatakan bahwa yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Yang kedua, tiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dan anggaran pendapatan dan belanja negara serta hasil anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pendidikan nasional. Definisi pendidikan, fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri yang memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengadilan, diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 1 UU RI No 20 tahun 2003. Fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta perbedaan bangsa dan bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ataupun tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pasal 3 UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Nah, itu tadi tentang landasan yudiris pendidikan. Sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu yang kecil, landasan filosofis pendidikan. Nah, bicara tentang landasan filosofis pendidikan berarti berkenaan dengan tujuan filosofis serta praktik pendidikan sebagai sebuah ilmu. Oleh karena itu, kajian yang dapat dilakukan untuk memahami landasan filosofis pendidikan adalah menggunakan pendekatan filsafat ilmu yang melalui 3 bidang kajian, yaitu
ontologi, epistemologi, dan aksiologi menurut Tirta Raharja dan Lassullo. Landasan filosofis bersumber dari perundang-undangan. Dalam filsafat pendidikan menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, meyakini tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang baik dijalankan. Landasan filosofis pendidikan merupakan seperangkat asumsi idikan yang didedukasi dari asumsi-asumsi filsafat umum yang bersifat preskriptif dari suatu aliran filsafat tertentu. Metafisika, sebagai kita yakini, realitas atau alam semesta tidaklah ada dengan sendirinya, melainkan sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hakikat manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia adalah kesatuan rohani yang hidup dalam ruang dan waktu, sadar akan dari dan lingkungannya. Aksiologi bersumber segala nilai hakikatnya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, manusia adalah makhluk Tuhan, insan pribadi, individual sekaligus insan sosial, maka hakikat nilai diturunkan dari Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, dan individu. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Tujuan pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Berbagai metode pendidikan merupakan relatif untuk diaplikasikan, sebab tidak satu metode mengajar pun yang harus dibandingkan dengan metode lainnya dalam segala konteks pendidikan. Peranan pendidik dan peserta didik. Agar berbagai peranan pendidik dan peserta didik, namun pada dasarnya berbagai peranan tersebut tersurat dan tersirat. Lanjut ke bab yang ketiga, yaitu penutup. Kesimpulan. Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau sistem studi pendidikan. Yang ke-B, saran. Demikian makalah yang berjudul Landasan Pendidikan kami buat berdasarkan sumber-sumber yang ada. Jika ada suatu kesalahan dalam penulisan dalam makalah ini, saya mohon pemaklumannya. Atas perhatian kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Dan ini untuk daftar pustakanya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau pengucapan kata-kata saya yang salah, saya mohon pemaklumannya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.